Apa jadinya jika seorang miliarder tampan yang biasa hidup mewah, tiba-tiba harus tinggal di kandang domba dan menyamar menjadi pemuda desa yang lugu? Inilah kisah Arga Dewangga, sang CEO yang melarikan diri dari kepalsuan kota demi mencari cinta yang tulus tanpa memandang harta. Namun, rencananya berantakan saat ia justru bertemu dengan seorang gadis penulis novel yang fobia atau takut setengah mati pada hewan berbulu. Akankah penyamaran sang miliarder terbongkar? Simak kisah seru, lucu, dan romantis ini sampai habis karena banyak kejutan tak terduga yang menanti. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel Ken Arok Productions agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Kami doakan bagi kalian yang sudah subscribe, semoga senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam hidup, dan kebahagiaan yang abadi. Mari kita aminkan bersama di kolom komentar, dan jangan lupa tuliskan juga dari kota mana kalian berasal. Insya Allah, doa baik akan kembali kepada kita semua atas kehendak Tuhan semesta alam. Selamat mendengarkan. Di tengah gemerlapnya ibu kota Jakarta, di sebuah ruang kerja paling atas gedung pencakar langit, duduklah seorang pria dengan wajah yang sangat masam. Dia adalah Arga Dewangga, pewaris tunggal Dewangga Group yang menguasai bisnis perhotelan dan properti di Nusantara. Namun, hari ini, di balik setelan jas mahalnya yang licin, hati Arga sedang hancur berkeping-keping. Baru saja ia membatalkan pertunangannya secara sepihak. Bukan tanpa alasan, wanita yang selama ini ia kira mencintainya dengan tulus, ternyata tertangkap basah sedang membicarakan betapa ia tidak sabar memegang kartu kredit tanpa batas milik Arga bersama selingkuhannya. Muak dengan segala kepalsuan itu, Arga membanting bingkai foto pertunangannya ke meja hingga kacanya retak. Cukup. Aku butuh udara segar. Aku ingin tahu, apakah masih ada wanita di dunia ini yang melihatku sebagai manusia biasa, bukan mesin ATM berjalan? Gumam Arga dengan rahang mengeras menahan amarah. Tanpa berpikir panjang, Arga segera menghubungi Dewan Direksi dan mengajukan cuti panjang. Ia tidak peduli dengan jadwal rapat yang padat. Ia memacu mobil sport merahnya meninggalkan polusi Jakarta menuju sebuah desa terpencil di dataran tinggi Kota Batu, Jawa Timur. Tujuannya adalah Desa Brakseng, tempat sebuah villa tua peninggalan mendiang kakeknya berdiri kokoh di tengah hamparan ladang sayur. Sesampainya di sana, Arga melakukan hal yang mungkin dianggap gila oleh rekan bisnisnya. Ia memasukkan mobil mewahnya ke dalam garasi tertutup, menyelimutinya dengan kain debu, dan mengunci pintu garasi itu rapat-rapat. Arga kemudian masuk ke dalam kamar lama kakeknya. Ia melepas jam tangan seharga 1 unit rumah mewah itu, lalu menggantinya dengan kaos partai yang agak longgar dan celana kargo lusuh yang ia temukan di lemari tua. Penampilannya kini berubah drastis 180 derajat. Pak Ujang, penjaga setia lahan dan villa itu, hampir saja terkena serangan jantung melihat majikan mudanya berpenampilan layaknya orang susah. Den Arga? Aden kenapa? Perusahaan bangkrut Den? Tanya Pak Ujang panik dengan logat Sundanya yang masih kental meski sudah lama tinggal di Jawa Timur. Arga terkekeh pelan melihat kepanikan orang tua itu. Tenang Pak Ujang, saya cuma mau istirahat dari hiruk-pikuk kota. Mulai hari ini, tolong panggil saya Aga. Anggap saja saya pegawai baru yang bantu-bantu Bapak urus kebun dan domba. Jangan ada satu orang pun yang tahu saya pemilik tempat ini. Mengerti Pak? Sementara itu, di sudut kota Jakarta yang lain, seorang gadis bernama Kinan sedang memijat pelipisnya yang pening. Ia baru saja keluar dari kantor penerbitan dengan wajah lesu. Kinan, naskahmu ini datar sekali. Mana emosinya? Mana romantisnya? Kalau begini terus, kontrakmu terpaksa kita putus. Teriakan editornya masih terngiang jelas di telinga. Kinan adalah seorang penulis novel romantis yang sedang kehilangan imajinasi. Ia merasa dunia sedang menghimpitnya dari segala sisi. Ia butuh inspirasi baru. Ia butuh ketenangan yang jauh dari bisingnya klakson kota. Dengan tekad bulat, Kinan mengemasi barang-barangnya. Ia memasukkan tumpukan baju tebal, laptop, dan berbagai peralatan riset menulisnya ke dalam bagasi mobil kota kecil miliknya. Gadis itu melaju menuju tujuan yang sama dengan Arga, sebuah pondok kayu kecil yang ia sewa secara daring. Ia tidak tahu bahwa pondok itu letaknya tepat di seberang lahan milik keluarga Arga. Kinan tidak menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya akan mengembalikan inspirasi menulisnya,
tetapi juga mengubah takdir cintanya selamanya. Dua hati yang sedang lari dari masalah masing-masing, kini perlahan bergerak menuju satu titik pertemuan di bawah langit Brakseng yang dingin dan berkabut. Udara sore di desa Brakseng mulai menusuk tulang, membawa kabut tipis yang perlahan turun menyelimuti hamparan ladang sayur yang hijau. Kinan baru saja meletakkan koper besarnya di dalam pondok kayu sewaan yang beraroma kayu tua dan pinus. Namun, ketenangan yang ia cari langsung terusik oleh satu masalah klasik bagi orang kota sepertinya, yaitu hilangnya sinyal ponsel. Di layar gawai canggih miliknya, hanya tertera tulisan, "Tidak ada layanan." Padahal, ia harus segera memberi kabar kepada ibunya di Jakarta, bahwa ia telah sampai dengan selamat agar tidak dicap sebagai anak durhaka yang hilang tanpa jejak. Dengan rasa frustrasi yang mulai memuncak, Kinan melilitkan syal putih panjang berbahan rajut ke lehernya untuk menghalau dingin. Ia memutuskan keluar dari pondok, berjalan kaki menyusuri jalan setapak berbatu menuju area padang rumput yang lebih tinggi dan terbuka, berharap di sana ada sebaris sinyal yang tersangkut. Angin pegunungan bertiup cukup kencang, membuat ujung syal putih Kinan berkibar-kibar indah di udara, melambai-lambai seolah menari. Bagi mata manusia, pemandangan itu mungkin terlihat estetik. Namun, bagi sekelompok domba gembul milik keluarga Arga yang sedang merumput tak jauh dari sana, kain putih yang melambai-lambai itu terlihat sangat provokatif. Entah mereka mengiranya sebagai teman baru yang aneh, atau mungkin gumpalan awan lezat yang turun ke bumi. Tanpa komando, 5 ekor domba berbadan gempal dan berbulu tebal serentak mengangkat kepala, mengembik keras, lalu berlari beramai-ramai menuju ke arah Kinan dengan semangat membara. Suara derap kaki hewan berkaki 4 di atas tanah rumput membuat Kinan menoleh. Detik itu juga, mata indahnya membelalak lebar. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Kinan memiliki ketakutan berlebihan atau fobia terhadap hewan berbulu, apalagi yang ukurannya sebesar itu dan berlari ke arahnya secara bergerombol. "Tolong! Jangan makan aku! Pergi!" jerit Kinan histeris, suaranya memecah keheningan desa. Ia melupakan misinya mencari sinyal dan langsung mengambil langkah 1000. Gadis itu berlari zigzag di antara gundukan tanah tak rata, berharap domba-domba itu bingung dan berhenti mengejar. Namun, bagi para domba, gerakan Kinan justru terlihat seperti ajakan bermain kejar-kejaran yang menyenangkan. Mereka semakin mempercepat lari mereka. Napas Kinan memburu, jantungnya berdetak seolah mau melompat keluar. Di depan sana, ia melihat sebuah pagar kayu setinggi pinggang orang dewasa yang membatasi lahan. Itu satu-satunya jalan keluar. Dengan sisa tenaga dan adrenalin yang memuncak, Kinan melompat dan mencoba memanjat pagar kayu tersebut. Namun, nasib sial sepertinya sedang ingin bermain-main dengannya. Ujung rok panjang bergaya bohemian yang ia kenakan justru tersangkut di paku pagar yang menonjol. Akibatnya fatal, Kinan tertahan dalam posisi yang sangat tidak elegan. Setengah tubuhnya sudah melewati pagar, tapi kakinya masih menggantung di sisi lain, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Sementara itu, domba-domba tadi sudah sampai tepat di bawah kakinya, mengendus-endus sepatu kets Kinan dengan rasa ingin tahu. Kinan memejamkan mata rapat-rapat, siap pingsan karena ketakutan. Di saat genting itulah, seseorang datang. Langkah kakinya santai, tidak terburu-buru, seolah tidak ada keadaan darurat sama sekali. Itu adalah Aga, atau Arga sang CEO yang kini menyamar, lengkap dengan tongkat gembala di tangannya. Ia berhenti tepat di depan pagar, melihat pemandangan absurd di depannya. Seorang gadis kota modis yang tersangkut di pagar, dikerubungi domba-domba paling jinak dan manja di peternakan itu. Bukannya langsung menolong, sudut bibir Aga justru terangkat membentuk senyum geli. Ia bersedekap dada, menikmati tontonan gratis itu sejenak. "Mbak, tenang saja. Domba-domba saya seleranya rumput Jepang yang hijau segar, bukan kain katun putih apalagi daging manusia," ucap Aga dengan nada datar namun menyeratkan ejekan yang sangat halus. Mendengar suara manusia, Kinan membuka matanya perlahan. Rasa takutnya seketika bercampur dengan rasa malu yang luar biasa hebat. Wajahnya yang sudah merah karena berlari, kini semakin merah pada menahan amarah. Pertemuan pertama mereka sungguh jauh dari adegan romantis di novel-novel yang biasa Kinan tulis. Ini adalah sebuah bencana total. Matahari telah sepenuhnya tenggelam di balik punggung gunung, menyisakan kegelapan pekat yang menyelimuti desa Brakseng. Suasana malam itu tidak seperti malam-malam yang tenang. Angin pegunungan bertiup jauh lebih kencang dari biasanya,
menciptakan suara desau yang menakutkan saat menabrak pepohonan pinus. Di dalam pondok kayu suaannya, Kinan duduk meringkuk di atas sofa tua dengan perasaan was-was. Pondok itu memang estetik saat siang hari, tapi saat malam badai seperti ini, suara kayu yang berderit, kriet-kriet. Setiap kali diterpa, angin membuat bulu kuduk Kinan berdiri tegak. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan kecil dari kejauhan, diikuti dengan padamnya seluruh lampu di pondok itu. Desa itu seketika tenggelam dalam kegelapan total. Gardu listrik desa tampaknya menyerah menghadapi amukan angin. Kinan menjerit kecil, tangannya gemetar meraba-raba mencari ponselnya. Sialnya, baterai ponselnya sudah merah, sekarat di angka 5% karena terus-menerus mencari sinyal sejak sore tadi. Dengan penerangan senter ponsel yang redup, imajinasi liar penulis novel Kinan mulai bekerja. Ia membayangkan segala macam makhluk halus yang mungkin menghuni pondok tua itu. Tidak tahan dengan ketakutan yang mencekam, Kinan memutuskan untuk menelan gengsinya bulat-bulat. Ia menyambar jaket tipisnya dan berlari keluar menerobos angin dingin menuju satu-satunya bangunan lain yang terlihat dekat, yaitu rumah penjaga tempat Aga tinggal. Kinan mengetuk pintu kayu rumah itu dengan tempo cepat dan tidak sabaran. Cukup lama ia menunggu hingga akhirnya pintu terbuka. Muncullah sosok Aga dengan wajah bantal khas orang yang baru bangun tidur. Rambutnya berantakan, matanya masih menyipit menyesuaikan dengan cahaya senter yang disorotkan Kinan tepat ke wajahnya. "Ada apa sih, Mbak? Ini tengah malam, bukan waktunya main kejar-kejaran sama domba lagi," ucap Aga dengan suara serak yang berat, sedikit kesal karena mimpi indahnya terganggu. "Aga, tolong. Listrik mati, pondok aku gelap banget, banyak suara aneh. Aku boleh duduk di teras sini sebentar nggak? Sampai aku tenang aja, please?" Pinta Kinan dengan wajah memelas, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Ketakutan membuat gadis cerewet itu tampak seperti anak kecil yang kehilangan induknya. Aga menghela napas panjang. Ia ingin menolak, tapi melihat tubuh Kinan yang gemetar, hati nuraninya tidak tega. Tanpa banyak bicara, Aga masuk ke dalam sebentar dan kembali membawa sebuah lilin besar yang menyala dan tikar pandan. Ia menggelar tikar itu di teras rumahnya yang terlindung dari angin langsung. Mereka pun duduk bersisian di teras, hanya diterangi nyala lilin yang meliuk-liuk tertiup angin. Jarak mereka terjaga sopan, namun keheningan malam itu terasa begitu intim. Udara Brakseng malam itu turun drastis, hingga 15 derajat Celcius. Kinan memeluk lututnya sendiri, giginya bergemeretak menahan dingin yang menembus jaket tipisnya. Melihat hal itu, Aga kembali berdiri dan masuk ke dalam rumah. Saat keluar, ia tidak membawa selimut tebal atau memeluk Kinan untuk menghangatkannya seperti di film-film romantis murahan. Ia justru melemparkan sebuah sarung kotak-kotak khas bapak-bapak ke arah Kinan. "Pakai ini. Bungkus badanmu," kata Aga datar sambil duduk kembali dan menyeruput kopi hitamnya. Kinan menatap sarung itu dengan bingung, lalu menatap Aga. "Sarung?" "Iya, sarung. Pakai saja. Di sini angin malamnya jahat. Kalau kamu sakit, saya nggak punya uang buat antar kamu ke dokter. Obat flu itu mahal, Mbak," jawab Aga dengan alasan yang sangat logis dan pragmatis, menyembunyikan kekhawatiran kecil di balik nada bicaranya yang ketus. Kinan mendengus kesal, tapi tetap melilitkan sarung itu ke seluruh tubuhnya, hingga hanya menyisakan wajahnya yang imut. Di bawah sinar rembulan yang samar dan cahaya lilin yang hangat, untuk pertama kalinya Kinan merasa aman di dekat pria asing yang menyebalkan ini. Malam yang gelap dan menakutkan itu perlahan berubah menjadi momen tenang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pagi menyapa desa Brakseng dengan sinar matahari yang malu-malu mengintip dari balik bukit. Kabut sisa badai semalam perlahan memudar, digantikan oleh udara segar yang aromanya bercampur antara tanah basah dan rumput segar. Namun, bagi Arga, pagi itu dimulai dengan sebuah siksaan batin. Perutnya berbunyi nyaring, memprotes keras asupan gizi yang ia terima selama beberapa hari terakhir dalam penyamarannya. Sebagai seorang CEO yang terbiasa menyantap sarapan mewah buatan koki bintang 5, lidahnya kini harus berdamai dengan semangkuk mie instan kemasan gelas yang sudah lembek. Ia menatap nanar uap panas dari mangkuk itu di teras rumah penjaga, membayangkan aroma nasi goreng kampung atau ayam bakar madu yang menggugah selera. "Kalau begini terus, aku bisa mati kelaparan atau kena mak kronis sebelum menemukan cinta sejati," gerutu Arga pelan sambil mengaduk mie instan itu dengan wajah tanpa nafsu. Di seberang jalan,
Kinan juga sedang mengalami krisisnya sendiri. Ia berdiri di depan pondok kayunya dengan buku catatan tebal dan pena di tangan, namun wajahnya tampak sangat bingung. Ia butuh melakukan riset mendalam tentang kehidupan pedesaan yang autentik untuk novel barunya agar terasa nyata dan menyentuh hati pembaca. Tapi, bagaimana ia bisa riset kalau melihat ayam jago lewat saja ia sudah melompat ketakutan? Ia butuh seseorang yang kuat, tahu seluk-beluk desa, dan yang paling penting, bisa menjadi tameng hidup untuk melindunginya dari segala macam hewan ternak yang menurutnya mengerikan itu. Mata Kinan kemudian tertuju pada sosok Aga yang sedang membuang bekas gelas mie instannya ke tong sampah dengan gontai. Sebuah ide brilian, atau mungkin ide nekat, seketika muncul di kepala gadis itu. Kinan segera berlari kecil menyeberang jalan menghampiri pria itu. Aga, tunggu sebentar, teriaknya memecah keheningan pagi yang damai. Aga menoleh perlahan, alis tebalnya terangkat satu. Ada apa lagi, Mbak? Listrik sudah nyala, kan? Atau ada domba yang nyasar masuk ke kamar mandi Mbak lagi? Tanyanya dengan nada datar yang sedikit menyebalkan namun terdengar akrab. Kinan menggeleng cepat, mengatur napasnya sejenak sebelum melancarkan strategi negosiasi bisnisnya. Bukan itu. Begini, Ga. Aku butuh bantuan profesional kamu. Aku ini penulis, dan aku butuh riset tentang desa ini. Aku butuh pemandu lokal atau istilah kerennya, guide. Kamu mau nggak jadi guide pribadi aku selama sebulan aku di sini? Aga hendak menolak mentah-mentah. Ia datang ke desa ini untuk menenangkan diri dan bersembunyi, bukan untuk menjadi pengasuh gadis kota yang manja dan penakut. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut untuk berkata tidak, Kinan melanjutkan tawarannya dengan nada penuh percaya diri. Sebagai bayarannya, karena aku lihat kamu kurus dan kayaknya jarang makan enak. Kinan menatap Arga dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan iba yang tulus, seolah sedang melihat korban bencana kelaparan. Aku akan masakin kamu makan siang dan makan malam setiap hari. Masakan rumahan, bergizi, sehat, dan gratis. Gimana? Sepakat? Pertahanan Arga runtuh seketika mendengar kata, masakan rumahan. Imajinasinya langsung melayang liar pada lezatnya rendang daging, soto ayam, atau setidaknya telur dadar hangat yang layak makan. Ia berpikir, gadis yang tampak rapi dan feminin seperti Kinan pasti memiliki kemampuan memasak yang mumpuni. Ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki gizinya, tanpa harus membongkar identitas kayanya, atau turun gunung ke kota. Arga berusaha menahan senyum senangnya agar tetap terlihat dingin dan misterius. Boleh juga tawaranmu. Jawab agak singkat, berusaha terdengar tidak terlalu antusias, padahal perutnya bersorak girang. Tapi ingat, saya nggak mau makanan yang aneh-aneh. Cukup masakan sederhana tapi enak. Sepakat? Sepakat? Seru Kinan bersemangat sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Mereka berjabat tangan di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Sebuah kesepakatan telah terjadi di antara dua manusia yang saling salah paham ini. Arga berpikir ia baru saja mendapatkan koki pribadi gratis yang pandai memasak. Sementara Kinan berpikir ia telah berbaik hati menyelamatkan seorang pemuda desa miskin dari ancaman gizi buruk. Tanpa mereka sadari, kesepakatan polos ini adalah awal dari serangkaian kejadian konyol yang akan menguji perut dan hati mereka masing-masing. Misi pertama Kinan sebagai peneliti dadakan dimulai pagi itu juga. Target utamanya adalah mendapatkan pengalaman autentik tentang bagaimana rasanya menjadi peternak domba sejati. Sesuai kesepakatan, Aga membawa gadis itu masuk ke dalam area kandang domba yang cukup luas. Aroma khas kotoran ternak dan rumput fermentasi atau silase langsung menyambut hidung mancung Kinan. Gadis itu refleks menutup hidungnya dengan ujung syal, matanya berair menahan bau yang baginya bagaikan serangan senjata kimia. Aduh, Ga, ini baunya memang sekuat ini ya? Nggak ada versi yang lebih wangi sedikit, keluh Kinan, suaranya terdengar sengau karena hidung yang tertutup rapat. Aga yang sedang menuangkan pakan konsentrat ke dalam palung, hanya geleng-geleng kepala. Namanya juga kandang ternak, Mbak Kinan. Kalau wangi semerbak bunga melati, itu namanya salon spa, bukan peternakan, jawab Aga santai sambil menepuk-nepuk punggung seekor domba jantan yang besar. Kinan memberanikan diri mendekat. Ia ingin mencoba adegan memerah susu domba, seperti yang sering ia tulis di draft novelnya. Namun,
Realita ternyata jauh lebih menakutkan daripada fiksi. Setiap kali domba itu bergerak sedikit saja, Kinan akan melompat mundur sejauh 1 meter sambil menjerit kecil. Suara jeritannya yang melengking membuat domba-domba itu justru ikut panik dan mengembik sahut-sahutan. Suasana kandang menjadi riuh rendah dan kacau balau. Melihat Kinan yang tegangnya melebihi orang yang sedang menjinakkan bom, ide jahil muncul di benak Aga. Ia berjalan ke sudut kandang yang terpisah, lalu kembali dengan menggendong seekor anak domba atau cempe yang baru berusia beberapa minggu. Bulunya putih bersih, keriting, dan wajahnya sangat polos. "Mbak, kalau yang besar takut, coba pegang yang ini. Namanya si Gembul. Dia nggak gigit, paling cuma minta gendong," ucap Aga sambil menyodorkan cempe itu tepat ke hadapan wajah Kinan. Kinan sontak memejamkan mata dan menahan napas. Tubuhnya kaku seperti patung. "Jauhkan, jauhkan, Ga. Aku geli," teriaknya panik. Namun, Aga tidak mundur. Ia justru meletakkan anak domba itu perlahan di lantai, tepat di dekat kaki Kinan. Si Gembul yang penasaran mulai mengendus-endus sepatu, sneakers, mahal milik Kinan. Lidah kecilnya yang kasar mulai menjilati tali sepatu itu, karena mengira itu adalah akar tanaman. Kinan yang merasakan getaran geli di kakinya perlahan membuka satu matanya. Ia melihat makhluk kecil itu menatapnya dengan mata bulat yang berbinar jenaka. Rasa takut Kinan perlahan luntur, digantikan oleh rasa gemas yang membuncah. Ia berjongkok perlahan, lalu dengan jari telunjuknya yang gemetar, ia memberanikan diri menyentuh kepala si cempe. Domba kecil itu justru menyundul manja ke telapak tangan Kinan. "Ih, geli. Hahaha, dia geliin tangan aku, Ga." Tawa Kinan pecah seketika. Suara tawa itu begitu lepas, renyah, dan sangat natural. Tidak ada lagi Kinan si gadis kota yang jaim atau jaga image. Wajahnya yang biasanya tertutup lapisan makeup tebal, kini tampak polos dan bersinar meski sedikit berkeringat. Rambutnya yang mulai lepek justru membuatnya terlihat cantik apa adanya. Arga yang berdiri di samping pagar pembatas tertegun sejenak. Ia sering melihat wanita tertawa di pesta-pesta mewah Jakarta, tapi tawa mereka seringkali palsu dan dibuat-buat demi sopan santun. Tawa Kinan hari ini terasa berbeda. Tawa itu sampai ke matanya. Tanpa sadar, tangan Arga merogoh saku celana kargonya, mengeluarkan ponsel jadul yang ia gunakan untuk penyamaran. Dengan diam-diam, ia mengarahkan kamera ponsel yang resolusinya pas-pasan itu ke arah Kinan yang sedang asyik bermain dengan si cempe. Klik. Satu foto berhasil diabadikan. Arga tersenyum tipis melihat layar ponselnya yang buram. Jantungnya berdesir aneh, sebuah perasaan hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia buru-buru memasukkan kembali ponsel itu ke saku sebelum ketahuan, sambil bergumam dalam hati bahwa mungkin, hanya mungkin, menjadi peternak domba gadungan tidak seburuk yang ia bayangkan. Siang itu, matahari bersinar sangat terik tepat di atas kepala, membuat bayangan benda-benda di desa Brakseng terlihat pendek dan tegas. Sementara Kinan sibuk berkutat di dapur pondoknya dengan penuh semangat, Arga justru sedang menghadapi situasi genting yang bisa menghancurkan sandiwara sempurnanya dalam sekejap. Di dalam gudang penyimpanan pakan ternak yang tersembunyi di belakang villa, Arga tidak sedang mencangkul atau memberi makan domba. Ia sedang mengadakan pertemuan rahasia tingkat tinggi. Seorang pria muda berpakaian rapi dengan kemeja licin dan celana bahan, datang mengendap-endap seperti pencuri. Itu adalah Raka, asisten pribadi kepercayaan Arga yang datang jauh-jauh dari Jakarta membawa map tebal berisi kontrak kerjasama yang bernilai miliaran rupiah. Raka tampak tersiksa harus berjalan jinjit di atas tanah becek agar sepatu kulit mahalnya tidak kotor, sementara Arga hanya menatapnya dengan wajah waspada sambil sesekali mengintip ke arah jalan. "Pak Arga, ini dokumen akuisisi lahan di Bali harus Bapak tanda tangan sekarang juga. Investor sudah menunggu. Pak, kalau telat 1 jam saja, kita bisa rugi besar," bisik Raka dengan wajah panik sambil menyodorkan pena emas. Arga baru saja hendak membubuhkan tanda tangannya di atas kertas materai itu, ketika telinganya yang tajam menangkap suara senandung riang dari arah depan. Itu suara Kinan. Gadis itu datang lebih awal dari jadwal makan siang yang dijanjikan. Jantung Arga seolah berhenti berdetak. Jika Kinan melihat ada orang berpakaian perlente memanggilnya, "Pak, tamatlah riwayatnya. Gawat. Sembunyi, Raka. Cepat masuk ke balik tumpukan jerami itu,
perintah Arga setengah berbisik namun tegas. Dengan panik, Raka melompat ke belakang tumpukan pakan ternak yang bau apek, meringkuk di sana sambil memeluk tas kerjanya erat-erat. Arga dengan cepat menyambar sapu lidi dan berpura-pura sedang membersihkan lantai gudang dengan rajin. Detik berikutnya, pintu gudang terbuka lebar. "Aga, makan siang datang. Hari ini menunya spesial loh," seru Kinan ceria sambil mengangkat rantang susun berwarna hijau. Arga berbalik, memasang senyum paling lugu yang bisa ia buat. "Wah, cepet banget Mbak. Saya jadi lapar." Namun, senyum Arga membeku saat melihat mata Kinan tidak tertuju pada wajahnya, melainkan terpaku pada lantai di dekat pintu masuk. Di sana, tergeletak sepasang sepatu pantofel kulit berwarna hitam mengkilap milik Raka yang lupa disembunyikan. Sepatu itu terlihat sangat mewah, kontras dengan lantai tanah gudang yang kotor. Merek terkenal dari Italia tercetak jelas di bagian dalamnya. Kinan mengerutkan kening, rasa curiga mulai menjalar di kepalanya. "Aga, itu sepatu siapa? Kok bagus banget? Kinclong lagi. Nggak mungkin punya Pak Ujang, kan? Dan kayaknya nggak mungkin juga punya kamu," tanya Kinan penuh selidik sambil menunjuk sepatu itu dengan telunjuknya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipis Arga. Otak bisnisnya berputar cepat mencari alasan paling masuk akal dalam situasi yang tidak masuk akal ini. "Oh itu Mbak," gagap Arga sejenak, lalu menarik napas panjang. "Itu sepatu bekas bos pemilik villa ini. Tadi pagi dibuang ke tong sampah karena ada lecet sedikit di bagian bawahnya. Saya pungut lagi. Sayang kan, Mbak? Rencananya mau saya sol, terus disemir ulang biar kinclong, nanti sore mau saya jual lagi di pasar loa kota. Lumayan uangnya buat beli pulsa." Mendengar penjelasan itu, tatapan curiga Kinan seketika berubah menjadi tatapan iba yang mendalam. Hatinya tersentuh melihat betapa gigihnya pemuda di depannya ini, mencari uang tambahan dari barang bekas orang kaya. Kinan mengangguk-angguk paham. "Ya ampun, Aga. Kamu kreatif dan pekerja keras banget ya. Maaf ya aku sempat curiga. Semoga laku mahal ya sepatunya. Ayo makan dulu, biar kamu punya tenaga buat nyemir sepatu itu nanti," ucap Kinan lembut. Arga menghela napas lega yang sangat panjang. Di balik tumpukan jerami, Raka sang asisten hanya bisa menggigit bibirnya menahan tangis, karena sepatu kesayangannya baru saja disebut barang bekas tong sampah oleh bosnya sendiri. Arga selamat hari ini, tapi ia sadar, kebohongan demi kebohongan ini semakin lama semakin menumpuk seperti bola salju yang siap meledak. Rencana Kinan untuk memasak menu spesial hari itu terancam gagal total. Pasokan bahan makanan di kulkas pondoknya sudah menipis. Hanya tersisa sebutir telur dan seikat bayam layu. Ia harus segera pergi ke pasar besar di Kota Batu untuk berbelanja. Dengan penuh semangat, Kinan memutar kunci kontak mobil kota kecil kesayangannya. Namun, mesin mobil itu hanya mengerang lemah, ngek-ngek-ngek. Lalu mati total. Udara dingin pegunungan yang ekstrim rupanya telah membuat aki mobilnya menyerah atau soak. Kinan memukul setir mobil dengan frustrasi. Jarak ke pasar cukup jauh, dan tidak ada taksi daring yang mau menjemput sampai ke pelosok desa ini. Melihat Kinan yang sedang meratapi nasib di samping kap mobil yang terbuka, Aga datang bak pahlawan kesiangan. Namun, kali ini ia tidak membawa kuda putih, melainkan menuntun sebuah motor bebek tua keluaran tahun 90-an milik Pak Ujang. Motor itu adalah legenda jalanan. Badannya bergetar hebat saat mesinnya dinyalakan, dan asap putih tipis mengepul dari knalpotnya. "Ayo naik, Mbak. Kalau nunggu mobil derek, keburu pasar tutup. Kita pakai ini saja," lebih gesit selap-selip, ajak Aga sambil menyerahkan sebuah helm yang kacanya sudah baret-baret dan agak buram. Kinan menatap motor itu dengan ragu. "Kamu yakin motor ini kuat nanjak?" "Ga? Bunyinya aja kayak orang batuk pilek begitu." "Jangan menghina, Mbak. Ini motor kuat, sudah teruji badai," jawab Aga meyakinkan. Dengan terpaksa, Kinan naik ke jok belakang. Namun, sebagai gadis yang memegang teguh sopan santun dan gengsi, ia menolak untuk memeluk pinggang Aga. Tangannya meraba-raba ke belakang, mencengkeram erat besi pegangan motor atau yang biasa disebut behel. Tubuhnya kaku, menjaga jarak aman sekitar 10 cm dari punggung Aga. Perjalanan pun dimulai. Jalanan desa Brakseng menuju kota bukanlah jalan tol yang mulus.
Jalurnya menurun curam, berkelok-kelok tajam, dan di sisi kiri kanan terhampar jurang ladang sayur yang curam. Aga mengendarai motor itu dengan cukup lihai, namun kondisi jalan yang tidak rata membuat suspensi motor tua itu bekerja keras. Tiba-tiba, di sebuah tikungan tajam yang menurun, seekor ayam kampung melintas sembarangan. Aga refleks menekan rem tangan cukup dalam. Motor tersentak pelan. Karena gaya gravitasi, tubuh Kinan terdorong ke depan. Duk! Helm Kinan menabrak punggung Aga dengan cukup keras. Refleks, tangan Kinan terlepas dari behel belakang dan langsung mencengkeram ujung jaket kain yang dipakai Aga. Aduh! Maaf, Ga. Ayamnya ngagetin. Seru Kinan panik, wajahnya memerah di balik helm. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya kaget, tapi juga karena jarak mereka kini menjadi sangat dekat. Aroma sabun mandi batang yang dipakai Aga tercium samar, aroma yang maskulin dan menenangkan meski sederhana. Aga tersenyum lebar di balik kaca helm buramnya. Ia melirik lewat kaca spion yang getarannya minta ampun. Mbak, pegangan jaket saya saja. Behel belakang itu sudah karatan, nanti tangan Mbak sakit atau kena tetanus. Lagian kalau Mbak jatuh, saya nggak bisa ganti rugi, saya belum gajian, goda Aga dengan nada santai. Kinan tidak membantah lagi. Ia melepaskan cengkeramannya dari besi karatan itu, dan beralih memegang erat sisi jaket Aga dengan kedua tangannya. Meskipun tidak memeluk, kedekatan itu menciptakan kehangatan yang menjalar di tengah dinginnya angin pegunungan. Sepanjang sisa perjalanan, Aga sengaja memelankan laju motornya, menikmati beban ringan di punggungnya yang terasa lebih berharga daripada seluruh aset perusahaan yang ia tinggalkan di Jakarta. Sepulangnya dari pasar, Kinan langsung menyibukkan diri di dapur sempit pondok kayunya dengan semangat 45. Ia merasa berhutang budi pada Aga yang sudah rela mengantarnya berpanas-panasan naik motor tua. Sebagai rasa terima kasih, Kinan bertekad menyajikan menu makan siang paling spesial, yaitu ayam goreng tepung crispy dengan sambal korek. Namun, semangat yang menggebu itu ternyata tidak sejalan dengan kemampuan memasaknya. Kinan, yang terbiasa memesan makanan lewat aplikasi daring di Jakarta, rupanya gagap saat harus berhadapan dengan kompor gas dan wajan panas. Asap hitam tipis mulai mengepul dari arah dapur. Kinan terbatuk-batuk sambil mengibaskan tangannya, berusaha menyelamatkan potongan-potongan ayam yang warnanya kini berubah dari kuning keemasan menjadi coklat gelap, bahkan nyaris hitam seperti arang. Aduh, mati aku. Kenapa ayamnya jadi eksotis begini warnanya? Keluh Kinan panik. Ia mencicipi sedikit bumbunya, dan wajahnya langsung mengkerut. Asin banget. Tadi perasaan garamnya cuma 1 sendok. Kok rasanya kayak air laut. Meski ragu, waktu makan siang sudah tiba. Dengan langkah gontai dan perasaan was-was, Kinan membawa piring berisi nasi hangat dan ayam goreng, spesial, itu ke teras tempat Aga sudah menunggu dengan perut keroncongan. Kinan meletakkan piring itu pelan-pelan, siap mendengar kritikan pedas atau setidaknya tawa ejekan. Maaf ya, Ga. Tampilannya agak artistik. Tadi apinya kegedean. Kalau nggak enak, jangan dimakan, nanti kamu sakit perut, ucap Kinan lirih, menunduk malu memainkan ujung taplak meja. Arga menatap onggokan ayam goreng di piringnya. Sebagai seorang CEO yang lidahnya sudah terbiasa dimanja oleh koki restoran bintang 5 dengan standar rasa internasional, makanan di depannya ini adalah sebuah bencana kuliner. Namun, saat ia melihat wajah Kinan yang cemas dan penuh harap, juga peluh yang membasahi dahi gadis itu demi memasak untuknya, hati Arga luluh lantak. Tanpa banyak bicara, Arga mengambil sepotong ayam itu, menyuapkannya ke mulut bersama nasi yang untungnya matang sempurna. Rasa pahit gosong dan asin garam seketika meledak di lidahnya. Namun, alih-alih memuntahkannya, Arga terus mengunyah dengan wajah tenang, lalu menelannya. Gimana? Nggak enak ya? Tanya Kinan takut-takut. Arga tersenyum tipis, kali ini senyum yang tulus tanpa sedikit pun niat mengejek. Enak kok, Mbak. Renyah. Bumbunya meresap sampai ke tulang. Ini ayam goreng paling jujur yang pernah saya makan. Mata Kinan berbinar seketika. Serius? Kamu nggak bohong kan biar aku seneng aja? Serius. Habis ini saya minta tambah nasinya ya. Jawab Arga mantap, memilih untuk mengorbankan lidahnya demi menjaga perasaan gadis di hadapannya. Saat Kinan tersenyum lebar karena lega, Arga menyadari ada noda hitam bekas arang atau jelaga yang menempel di pipi kanan Kinan,
membuatnya terlihat seperti anak kecil yang habis bermain kotor. Tanpa sadar, tangan Arga terulur. Gerakannya begitu natural. Ia mengambil selembar tisu di meja, lalu dengan lembut menyeka noda hitam di pipi Kinan. "Pipi kamu cemong, Mbak. Kebanyakan main di dapur," ucap Aga pelan. Kinan terpaku. Tubuhnya membeku merasakan sentuhan tangan Aga yang berjarak hanya beberapa senti dari wajahnya. Waktu seolah berhenti berputar di teras kayu itu. Mata mereka bertemu dalam satu garis lurus, saling menatap lekat. Di detik itu, Arga menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus indah. Wanita di depannya ini tulus melayaninya bukan karena ia kaya raya, melainkan karena ia dianggap teman. Dan bagi Arga, rasa masakan yang gosong itu kini terasa jauh lebih nikmat daripada hidangan mewah manapun di dunia, karena dibumbui dengan ketulusan yang selama ini ia cari. Suasana damai makan siang di desa Brakseng siang itu tidak bertahan lama. Suara deru mesin mobil bertenaga tinggi memecah keheningan, membuat burung-burung gereja di atap pondok beterbangan kaget. Sebuah mobil, Jeep Rubicon, berwarna hitam mengkilap dengan ban besar melaju arogan membelah jalanan desa yang sempit. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar kandang domba, memblokir jalan masuk dengan seenaknya, seolah pemiliknya adalah penguasa jalanan yang tidak butuh aturan parkir. Pintu mobil terbuka, dan turunlah seorang pria muda dengan gaya yang sangat kontras dengan kesederhanaan desa itu. Dia adalah Kevin, teman masa kecil Kinan yang kini merasa dirinya sudah sukses besar di ibu kota. Kevin mengenakan kemeja bermerek yang kancing atasnya sengaja dibuka sedikit, memamerkan kalung emas, serta jam tangan besar yang berkilau menyilaukan mata saat tertimpa matahari. Rupanya, Kevin berhasil melacak keberadaan Kinan melalui unggahan Instastory, gadis itu beberapa jam lalu yang lupa mematikan fitur lokasi. Melihat Kinan sedang duduk di teras bersama seorang pria berpakaian lusuh, wajah cerah Kevin langsung berubah masam. Ia berjalan mendekat dengan dagu terangkat tinggi, tatapannya menyapu Aga dari ujung kaki hingga kepala dengan sorot mata yang sangat merendahkan. Bagi Kevin, Aga hanyalah gangguan kecil yang mengotori pemandangan indah pertemuannya dengan Kinan. "Nan, astaga, aku cariin kamu sampai ke ujung dunia, ternyata kamu malah main di kandang kambing begini," seru Kevin dengan nada suara yang dibuat-buat, sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan hidungnya seolah mencium bau busuk yang sangat menyengat. Matanya melirik sinis ke arah Aga. "Dan ini siapa? Tukang angon? Kinan, ngapain sih kamu temenan sama orang level bawah kayak dia? Bau prengus. Loh, nanti baju mahal kamu ketularan bau desa." Mendengar ucapan yang sangat tidak pantas itu, darah Kinan mendidih seketika. Ia tahu Kevin memang berubah sifatnya sejak bergaul dengan kalangan sosialita palsu di Jakarta demi gengsi, tapi ia tidak menyangka Kevin akan menjadi sekasar ini pada orang yang baru ditemuinya. Kinan membanting sendoknya ke piring hingga berdenting keras, lalu bangkit berdiri menantang Kevin. "Kevin, jaga mulutmu," bentak Kinan keras, suaranya bergetar menahan marah, membuat Kevin terlonjak kaget karena tidak menyangka akan dimarahi. "Aga ini temanku, dan dia jauh lebih punya sopan santun dan etika daripada kamu yang datang-datang langsung menghina orang. Kamu boleh punya mobil mewah dan jam mahal, tapi kalau mulutmu sampah, kamu nggak lebih berharga dari kotoran domba di sana." Suasana menjadi hening dan tegang. Arga, yang sejak tadi diam mendengarkan hinaan Kevin dengan tenang sambil menghabiskan nasinya, tiba-tiba merasakan dadanya bergemuruh hangat. Perasaan itu bukan kemarahan pada Kevin, melainkan rasa haru yang luar biasa melihat reaksi Kinan. Seumur hidupnya menjadi miliarder, Arga selalu dikelilingi orang yang membelanya karena takut pada kekuasaan atau uangnya. Namun hari ini, dalam wujud seorang penggembala miskin yang dianggap hina, ada seorang wanita yang berani pasang badan membelanya mati-matian hanya demi sebuah harga diri. Arga menunduk sedikit untuk menyembunyikan senyum tipis di wajahnya, menyadari bahwa pertahanan hatinya kini benar-benar runtuh oleh keberanian gadis penulis novel itu. Ketegangan di teras pondok kayu itu belum sepenuhnya mereda. Wajah Kevin merah padam, bukan karena malu telah menghina orang, melainkan karena harga dirinya terluka parah dibentak oleh Kinan demi membela seorang pemuda kampung. Ego Kevin yang setinggi langit tidak bisa menerima kekalahan itu. Otak liciknya segera bekerja, menyusun sebuah skenario jahat untuk menghancurkan kepercayaan Kinan kepada Aga sekaligus menyingkirkan saingannya itu dengan cara yang paling memalukan. Dengan sisa-sisa senyum palsu yang dipaksakan, Kevin pura-pura melunak. "Oke,
Oke, Nan. Aku minta maaf kalau omonganku kasar. Aku cuma khawatir sama kamu. Boleh aku minta air putih sebentar? Tenggorokanku kering habis nyetir jauh, pinta Kevin dengan nada memelas. Kinan yang berhati lembut mengangguk kaku, lalu masuk ke dalam pondok untuk mengambil air. Kesempatan emas itu tidak disia-siakan Kevin. Ia melirik jaket lusuh milik Aga yang tergantung di paku tiang teras. Dengan gerakan tangan secepat kilat bak pesulap jalanan, Kevin mengeluarkan dompet kulit mahalnya yang tebal dari saku celana, lalu menyelipkannya ke dalam saku jaket Aga. Setelah itu, ia duduk manis seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Kinan kembali membawa segelas air, drama murahan Kevin dimulai. Ia meraba-raba saku celananya dengan wajah panik yang dilebih-lebihkan. "Loh? Dompetku. Dompetku nggak ada," teriak Kevin heboh, mengundang perhatian Pak Ujang dan beberapa warga desa yang kebetulan lewat. "Nan, dompetku hilang. Padahal tadi ada di saku. Isinya kartu kredit platinum sama uang tunai 5 juta. Mata Kevin langsung menatap tajam ke arah Aga yang masih duduk tenang menyeruput kopinya. "Pasti kamu yang ambil. Ngaku saja. Dari tadi cuma ada kita bertiga di sini. Kinan gak mungkin ambil, jadi pasti kamu, si tukang angon miskin yang butuh duit," tuduh Kevin sambil menunjuk hidung Aga. Tanpa permisi, Kevin menyambar jaket Aga yang tergantung, merogoh sakunya, dan, taraa, ia menarik keluar dompet kulit itu dengan wajah penuh kemenangan. "Tuh kan, apa aku bilang? Dasar maling. Warga, lihat nih, ada maling di desa kalian." Warga desa mulai berbisik-bisik, suasana memanas. Arga hanya menghela napas panjang. Sebenarnya, ia bisa saja menelepon pabrik pembuat dompet itu dan membelinya detik ini juga untuk membungkam mulut Kevin. Tapi Arga memilih diam, ia ingin melihat sejauh mana Kinan mempercayainya. Kinan maju satu langkah, wajahnya pucat tapi matanya nyalang menatap Kevin. "Cukup sandiwaranya, Kevin. Aga nggak mungkin mencuri. Seharian dia sama aku. Kalau dia butuh uang, dia tinggal minta, bukan ngambil. Buktinya ada di jaket dia. Nan, kamu masih mau belain maling?" tantang Kevin. Kinan tersenyum sinis. "Kamu lupa satu hal, Kevin. Mobil aku parkir menghadap ke teras ini. Dan mobilku dilengkapi dashcam atau kamera dashboard yang punya sensor gerak. Kameranya akan otomatis merekam kalau ada pergerakan di depannya, walaupun mesin mati." Wajah Kevin seketika berubah pucat pasi, seolah darahnya disedot habis oleh vampir. Dengan tangan gemetar, Kinan mengeluarkan ponselnya yang terhubung dengan kamera mobil. Ia memutar rekaman video 5 menit terakhir. Di layar kecil itu, terlihat sangat jelas, sejernih kristal, adegan Kevin yang celingukan lalu memasukkan dompetnya sendiri ke saku jaket Aga saat Kinan masuk mengambil air. "Sekarang siapa maling sebenarnya? Maling teriak maling, atau orang kaya yang miskin moral?" sindir Kinan telak. Pak Ujang dan warga desa yang melihat bukti itu langsung menatap Kevin dengan tatapan jijik. Kevin yang tertangkap basah tidak bisa berkutik lagi. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Tanpa sepatah kata pun, ia menyambar dompetnya, masuk ke dalam mobil Rubiconnya, dan tancap gas meninggalkan debu yang mengepul, membawa serta harga dirinya yang sudah hancur lebur di tanah Brakseng. Matahari perlahan kembali ke peraduannya, meninggalkan langit desa Brakseng yang berubah warna menjadi jingga keunguan. Meskipun Kevin sudah pergi dengan membawa serta rasa malunya, suasana hati Kinan tidak lantas membaik. Kemenangannya tadi terasa hambar. Gadis itu justru duduk melamun di teras pondoknya dengan tatapan kosong. Hatinya perih, bukan karena cinta, melainkan karena kecewa menyadari bahwa sahabat masa kecilnya yang dulu lugu, kini telah berubah menjadi monster yang sombong dan menghalalkan segala cara hanya demi gengsi. Kinan merasa kehilangan sosok teman yang dulu ia kenal. Melihat Kinan yang murung seperti bunga layu kekurangan air, Arga tidak tinggal diam. Ia tahu, membiarkan gadis itu sendirian dengan pikirannya hanya akan membuatnya semakin sedih. Dengan inisiatif seorang pria sejati, Arga mengajak Kinan untuk keluar sejenak mencari angin segar. Bukan ke tempat mewah, melainkan ke sebuah bukit di ujung desa yang biasa digunakan untuk landasan olahraga para layang. Malam itu, bukit para layang sepi pengunjung. Udara dingin menusuk kulit, namun pemandangan yang tersaji di depan mata
mampu menghangatkan hati siapa saja yang melihatnya. Dari ketinggian itu, mereka bisa melihat hamparan ribuan lampu dari kota batu dan malang yang berkelap-kelip di kejauhan, persis seperti lautan kunang-kunang atau yang sering disebut orang kota sebagai city light. Cahaya-cahaya kecil itu berpadu kontras dengan langit malam yang pekat, menciptakan lukisan alam yang memukau. Arga dan Kinan duduk di sebuah bangku kayu panjang yang menghadap langsung ke jurang cahaya itu. Mereka duduk dengan sopan, menjaga jarak sekitar 1 meter di antara mereka. Tidak ada sentuhan fisik, namun keheningan di antara mereka terasa begitu padat dan penuh makna. Kinan menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara malam yang dingin untuk mengusir sesak di dadanya. "Ga, makasih ya sudah ajak aku ke sini. Cantik banget pemandangannya," ucap Kinan pelan, matanya masih terpaku pada lampu-lampu kota. "Aku sedih banget lihat Kevin berubah. Ternyata uang dan kota besar bisa mengubah orang sebaik dia jadi sejahat itu ya." Arga menoleh, menatap profil wajah Kinan yang diterpa cahaya rembulan. Ia tersenyum lembut, sebuah senyum yang menenangkan. "Bukan salah kota atau uangnya, Mbak. Itu pilihan orangnya," jawab Arga bijak. Ia menunjuk ke langit di atas mereka. "Lihat bintang itu. Kadang awan mendung datang menutupi, kadang badai datang mengganggu. Tapi bintang itu tetap bersinar di sana. Dia nggak pernah berubah jadi gelap cuma karena awan menutupinya. Orang baik juga begitu, Mbak. Kalau dasarnya tulus, mau ditaruh di lumpur atau di istana emas, dia akan tetap bersinar." Kinan menoleh, menatap mata Arga lekat-lekat. Kata-kata sederhana dari seorang penggembala domba itu terasa menampar sekaligus memeluk hatinya. Di mata Kinan saat ini, pria berpakaian lusuh di sampingnya ini terlihat jauh lebih berkilau daripada Kevin dengan segala kemewahannya. "Kamu benar, Ga. Kamu orang paling tulus yang pernah aku kenal. Makasih ya sudah jadi teman aku," bisik Kinan tulus. Mendengar itu, Arga merasakan gejolak hebat di dadanya. Ingin sekali rasanya ia berteriak saat itu juga, mengatakan siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia bukan sekadar Aga si tukang angon, tapi Arga yang bisa memberikan dunia untuk Kinan. Namun, ia menahan dirinya. Ia takut kejujuran itu justru akan merusak momen indah dan ketulusan yang baru saja terbangun ini. Arga hanya mengangguk pelan, menyimpan rahasianya rapat-rapat di bawah gemerlap bintang malam itu. Kicauan burung pagi di desa Brakseng yang biasanya terdengar merdu, hari ini terdengar samar di telinga Kinan. Gadis itu terbangun dengan jantung yang berdegup kencang, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena dering ponselnya yang terus menjerit tanpa henti. Di layar ponsel yang baru saja mendapatkan sedikit sinyal itu, tertera nama ibunya. Dengan mata yang masih berat, Kinan menggeser tombol hijau. Namun, suara yang terdengar di seberang sana bukanlah sapaan hangat, melainkan suara panik asisten rumah tangganya yang mengabarkan bahwa ibu Kinan mendadak pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dunia Kinan seakan runtuh seketika. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Segala keindahan desa, ketenangan, dan bahkan rasa berbunga-bunga sisa semalam di Bukit Bintang, lenyap tak berbekas digantikan oleh rasa takut kehilangan. Tanpa pikir panjang, Kinan melompat dari tempat tidur. Ia menyambar koper besarnya, melemparkan baju-bajunya sembarangan ke dalam tanpa dilipat. Yang ada di kepalanya hanya satu, Jakarta. Ia harus pulang detik ini juga. Setelah memasukkan semua barang ke bagasi mobil kota kecilnya dengan tergesa-gesa, Kinan berlari menyeberang jalan menuju rumah penjaga. Ia harus berpamitan pada Aga. Ia tidak bisa pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal pada satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup di desa sepi ini. "Aga. Aga?" panggil Kinan sambil menggedor pintu rumah kayu itu. Hening. Tidak ada jawaban. Kinan berlari ke arah kandang domba, nihil. Aga tidak ada di sana. Kinan mencoba mengintip ke arah villa besar milik kakek Arga yang biasanya tertutup rapat. Ia melihat bayangan seseorang di balik jendela kaca yang tertutup tirai tebal. Itu Aga. Namun, Aga tampak sedang sibuk berbicara serius di depan layar laptop, memakai headset besar. Kinan tidak tahu bahwa di dalam sana, Aga sedang melakukan Zoom meeting penting dengan dewan direksi yang tidak bisa ditunda lagi. Kinan berteriak memanggil namanya, tapi suara Kinan kalah oleh tebalnya dinding tembok villa mewah itu. Waktu terus berjalan, dan Kinan tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata, Kinan merobek secari kertas dari buku catatan kecilnya. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan pesan singkat. Ia melipat kertas itu dan menyelipkannya di sela-sela pagar kayu kandang domba, tempat biasa Aga memberi makan si gembul. Aga, maaf aku harus pergi mendadak. Ibuku sakit. Terima kasih sudah jadi inspirasi terbesarku di sini. Kalau takdir mempertemukan kita lagi, cari aku di Jakarta ya. Jangan lupa sama gadis penakut ini. Kinan mengusap air matanya, lalu masuk ke dalam mobil. Mesin mobil menderu, memecah keheningan pagi. Perlahan, mobil itu bergerak menjauh, meninggalkan debu tipis dan kenangan manis yang belum tuntas. Kinan menatap spion untuk terakhir kalinya, berharap sosok Aga muncul mengejarnya. Namun, jalanan di belakangnya tetap kosong. Perpisahan itu terjadi begitu cepat, menyakitkan, dan tanpa kata terucap langsung dari bibir. Desa Brakseng kembali sepi, seolah Kinan tidak pernah ada di sana, menyisakan selembar kertas putih yang berkibar tertiup angin di pagar kandang. Waktu bergulir begitu cepat bagaikan roda yang berputar tanpa henti. 6 bulan telah berlalu sejak Kinan meninggalkan desa Brakseng dengan hati yang tertinggal separuh. Di Jakarta, kehidupan Kinan berubah drastis. Naskah yang dulu ia tulis dengan penuh emosi dan kerinduan di sela-sela kandang domba, kini telah menjelma menjadi sebuah novel fisik yang terpajang di rak paling depan seluruh toko buku di Indonesia. Novel berjudul Cinta di Kandang Domba itu meledak di pasaran, menjadi buku bestseller nasional yang dicetak ulang berkali-kali dalam waktu singkat. Kisah tentang gadis kota yang jatuh cinta pada kesederhanaan pemuda desa rupanya mampu menyihir hati jutaan pembaca yang haus akan ketulusan. Malam ini adalah puncak dari kesuksesan karir Kinan. Sebuah hotel berbintang 5 di kawasan elit Jakarta Pusat disulap menjadi tempat pesta peluncuran buku yang sangat megah. Lampu gantung kristal berkilauan memantulkan cahaya ke segala penjuru, ballroom, atau aula besar yang dipenuhi tamu undangan penting, mulai dari selebritas, kritikus sastra, hingga produser film yang berebut ingin memfilmkan novel tersebut. Kinan berdiri di tengah kerumunan itu, tampak anggun mengenakan gaun malam berwarna pastel yang lembut. Wajahnya dipulas, make-up sempurna, senyumnya merekah menyapa setiap tamu. Namun, jika diperhatikan lebih jeli, ada kekosongan yang nyata di sorot matanya. Sesekali, mata indah Kinan menyapu ke arah pintu masuk, seolah mencari seseorang. Ia bahkan mengundang Kevin yang sudah meminta maaf dan berjanji memperbaiki diri, hanya untuk sekadar melihat wajah yang familiar. Tapi, sosok yang paling ia harapkan hadir, mustahil ada di tempat semewah ini. Dalam hati kecilnya, Kinan menertawakan dirinya sendiri. Mana mungkin Aga, si pemuda penggembala yang untuk beli pulsa saja harus menjual sepatu bekas, bisa masuk ke hotel bintang 5 ini? Tiket masuk acaranya saja mungkin setara dengan gaji Aga selama setahun mengurus domba. Acara pun dimulai. Sang pembawa acara atau MC naik ke panggung dengan semangat berapi-api, suaranya menggema melalui pengeras suara yang jernih. Hadirin sekalian, malam ini bukan hanya perayaan buku, tapi juga pengumuman besar. Novel ini akan segera diangkat ke layar lebar. Dan semua ini tidak akan terwujud tanpa dukungan penuh dari sponsor utama kita, sosok dermawan yang jatuh cinta pada naskah ini sejak lembar pertama. Seru MC itu membuat suasana hening penuh antisipasi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, CEO dari Dewangga Group, Bapak Arga Dewangga. Pintu utama, ballroom, terbuka lebar secara otomatis. Asap tipis efek panggung menyembur keluar, diiringi musik orkestra yang megah. Dari balik pintu itu, melangkah masuk seorang pria dengan postur tegap dan karisma yang luar biasa kuat. Ia mengenakan setelan jas, tuxedo, hitam yang dijahit sempurna membalut tubuh atletisnya, rambutnya ditata rapi dengan gaya klimis, dan sepatu pantofelnya mengkilap memantulkan cahaya lampu. Kinan yang sedang memegang gelas minuman di tangannya seketika membeku. Gelas itu terlepas dari genggamannya, jatuh menimpa lantai marmer dan pecah berkeping-keping, menimbulkan suara gaduh yang sempat mengalihkan perhatian beberapa orang. Namun Kinan tidak peduli. Matanya membelalak lebar, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia kenal mata itu. Ia kenal senyum tipis itu. Meski kini dibalut kemewahan yang menyilaukan, pria di atas panggung itu adalah Aga. Ya, Aga si tukang angon domba yang pernah memboncengnya dengan motor butut,
kini berdiri di sana sebagai salah satu orang terkaya di negeri ini. Dunia Kinan serasa berputar hebat, antara rasa tidak percaya, takjub, dan juga perasaan dibohongi yang mulai menjalar di dadanya. Suara pecahan gelas yang nyaring seolah menjadi tanda dimulainya drama sesungguhnya di malam itu. Kinan tidak sanggup lagi berdiri di sana, menjadi tontonan ratusan pasang mata sambil menahan rasa syok yang menghantam ulu hatinya. Tanpa mempedulikan gaun panjangnya yang menyapu lantai, Kinan berbalik badan dan berlari keluar dari ballroom megah itu. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, melunturkan riasan wajahnya. Ia merasa seperti orang paling bodoh sedunia. Pria yang selama ini ia kasihani, ia beri makan karena dikira kelaparan, ternyata adalah pemilik gedung tempat ia berdiri sekarang. Melihat Kinan kabur, Arga tidak tinggal diam. Ia menyerahkan mikrofon kepada MC dengan tergesa-gesa, mengabaikan tatapan bingung para investor dan kolega bisnisnya. Langkah kaki panjangnya mengejar Kinan, hingga ke koridor sepi yang mengarah ke taman samping hotel. Kinan, tunggu. Tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Panggil Arga, suaranya menggema di lorong kosong itu. Kinan berhenti mendadak, lalu berbalik dengan wajah merah padam karena campuran antara marah dan malu. Penjelasan apa lagi, Pak Arga yang terhormat? Atau saya harus panggil Tuan Miliarder? Kamu pasti puas kan menertawakan aku selama ini? Di dalam hati kamu pasti bilang, bodoh sekali perempuan ini, mau-maunya masak ayam gosong buat orang terkaya di Jakarta. Teriak Kinan, meluapkan segala emosinya. Dadanya naik turun menahan isak tangis. Arga mendekat perlahan, namun ia menjaga jarak sopan agar tidak membuat Kinan semakin takut. Wajahnya yang biasa dingin dan tegas, kini terlihat penuh penyesalan. Demi Tuhan, Kinan, saya tidak pernah sekalipun menertawakan kamu. Tidak sedetik pun, ucap Arga dengan suara rendah yang tegas. Ia menatap manik mata Kinan dalam-dalam, mencoba menyalurkan kejujurannya. Justru ayam goreng gosong dan asin buatan kamu itu adalah makanan paling nikmat yang pernah saya makan seumur hidup saya. Kinan terdiam, terisak pelan. Bohong. Kamu biasa makan di restoran mewah. Itu bedanya, Kinan, potong Arga cepat. Di restoran mewah, koki masak buat saya karena saya bayar. Kolega bisnis senyum sama saya karena mau uang saya. Mantan tunangan saya bilang cinta karena melihat kartu kredit saya. Tapi kamu masak buat saya, bela saya di depan polisi, dan boncengin saya pakai motor butut. Saat kamu mengira saya cuma tukang angon yang gak punya apa-apa. Cuma kamu, Kinan. Cuma kamu satu-satunya wanita yang melihat Arga sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan. Kata-kata itu meluncur tulus dari bibir Arga, menghantam benteng pertahanan Kinan. Arga maju selangkah lagi, memberanikan diri memegang kedua bahu Kinan dengan lembut, namun tidak memeluknya. Maafkan saya kalau cara saya salah. Saya cuma takut, kalau dari awal saya jujur, kamu bakal melihat saya sama seperti orang lain melihat saya. Saya ingin dicintai sebagai Aga, bukan sebagai CEO Dewangga Group. Dan malam ini saya berdiri di sini karena saya bangga sama kamu. Novel kamu, kisah kita, itu nyata bagi saya. Kinan menatap wajah tampan di depannya. Ia mencari kebohongan di sana, tapi yang ia temukan hanya tatapan, Aga, si penggembala domba yang dulu menemaninya saat mati lampu. Perlahan, kemarahan di hati Kinan surut, berganti dengan perasaan haru yang membuncah. Ternyata, sandiwara itu bukan untuk mempermainkannya, melainkan cara Arga melindungi hati kecilnya yang rapuh. Di koridor sunyi itu, dua hati yang sempat terpisah oleh kebohongan, kini mulai menyatu kembali dalam kejujuran. Keesokan harinya, drama berlanjut di kantor pusat Dewangga Group yang menjulang tinggi di pusat Jakarta. Kevin, yang ternyata bekerja sebagai manajer pemasaran di salah satu anak perusahaan milik Arga, duduk di ruang tunggu eksekutif dengan wajah pucat pasi. Kakinya tidak berhenti gemetar, keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Semalam, setelah mengetahui identitas asli Arga di panggung peluncuran buku, Kevin merasa dunianya kiamat. Ia sudah menghina pemilik perusahaan tempatnya mencari nafkah dengan sebutan tukang angon bau prengus. Dalam bayangannya, hari ini ia pasti akan dipecat secara tidak hormat, dimiskinkan, dan karirnya akan hancur lebur selamanya. Pintu ruangan CEO terbuka.
Sekretaris mempersilakan Kevin masuk. Di dalam ruangan yang sangat luas dan dingin itu, Arga duduk di balik meja kerjanya yang besar, menatap Kevin dengan tatapan datar yang sulit ditebak. Tidak ada lagi Agassi pemuda desa yang santai, yang ada di hadapannya kini adalah Arga sang penguasa bisnis yang mengintimidasi. Kevin menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata bos besarnya itu. Maafkan saya, Pak Arga. Saya bodoh, saya sombong. Silakan pecat saya, Pak. Saya terima konsekuensinya, ucap Kevin dengan suara parau, pasrah menerima nasib. Arga berdiri, berjalan perlahan mendekati jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Memecat kamu itu hal yang sangat mudah bagi saya, Kevin. Tinggal satu tanda tangan, kamu selesai. Tapi, itu tidak akan mengubah sifat sombong kamu. Kamu hanya akan jadi pengangguran yang tetap arogan. Kevin mengangkat kepalanya sedikit, bingung. Arga berbalik badan menatapnya tajam. Saya tidak akan memecat kamu. Tapi mulai minggu depan, kamu saya mutasi ke kantor cabang pembantu di pedalaman Kalimantan. Di sana tidak ada mal mewah, tidak ada cafe hits, dan sinyal internet pun susah. Kamu akan bekerja dari bawah lagi, berbaur dengan warga lokal, dan belajar arti kerja keras yang sesungguhnya. Kalau kamu bisa bertahan selama 2 tahun tanpa mengeluh dan kinerjamu bagus, saya akan tarik kamu kembali ke Jakarta dengan jabatan yang lebih baik. Bagaimana? Kamu terima tantangan ini atau mau keluar sekarang? Mendengar keputusan itu, Kevin terperangah. Ia tidak menyangka Arga akan memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, bukan membinasakannya. Hukuman ini berat, tapi mendidik. Dengan mata berkaca-kaca, Kevin mengangguk tegas. Saya terima, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan buktikan saya bisa berubah. Sore harinya, sebelum berangkat ke bandara untuk memulai hidup barunya, Kevin menyempatkan diri menemui Kinan di sebuah taman kota. Penampilan Kevin sudah berubah. Tidak lagi memakai jam tangan emas mencolok atau pamer kunci mobil mewah. Ia terlihat lebih sederhana. Nan, aku mau pamit, ucap Kevin lirih sambil tersenyum tulus, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya sejak ia merantau ke kota. Aku minta maaf ya selama ini sudah jadi teman yang buruk dan merendahkan kamu. Arga benar-benar pria sejati, Nan. Dia nggak menghancurkan aku saat dia bisa melakukannya. Dia orang baik. Kamu sangat beruntung dicintai sama dia. Jangan lepaskan dia ya. Kinan menatap teman masa kecilnya itu dengan haru. Ia melihat sosok Kevin yang dulu, Kevin yang baik hati dan rendah hati, perlahan mulai kembali. Kinan mengulurkan tangan, menepuk bahu Kevin pelan. Hati-hati di sana, Vin. Jadikan ini pelajaran berharga. Aku dan Arga akan selalu dukung kamu dari sini. Hari itu, Kinan tidak hanya mendapatkan kembali cintanya pada Arga, tapi juga mendapatkan kembali sahabat lamanya yang sempat hilang ditelan kesombongan. Semua masalah perlahan terurai, menyisakan jalan lapang menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah badai kesalahpahaman berlalu, ujian cinta yang sesungguhnya bagi Arga dan Kinan baru saja dimulai. Kali ini bukan tentang status sosial, melainkan jarak fisik yang membentang. Arga harus terbang ke Singapura untuk mengurus ekspansi bisnis perusahaannya yang sempat terbengkalai selama ia cuti, sementara Kinan harus menetap di Jakarta untuk mengawasi proses penulisan naskah film adaptasi novelnya. Hubungan jarak jauh atau LDR pun tak terelakkan. Bagi pasangan biasa, ini mungkin berat. Namun bagi Arga yang seumur hidupnya kaku seperti robot birokrasi, ini menjadi momen komedi romantis yang tak terduga. Pagi itu, ponsel Kinan bergetar di atas meja kerjanya. Sebuah pesan masuk melalui aplikasi WhatsApp. Kinan membukanya dengan senyum merekah, berharap mendapat kata-kata puitis ala Dilan atau pantun jenaka. Namun, isi pesan Arga justru membuat keningnya berkerut sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak sampai perutnya kram. Bunyi pesannya begini, "Selamat pagi, Kinan. Berdasarkan pantauan satelit cuaca, Jakarta hari ini akan mengalami hujan lebat dengan intensitas tinggi pada pukul 2 siang. Mohon pastikan kamu membawa payung dan mengonsumsi vitamin C, agar imun tubuh terjaga. Salam hangat, Arga." Kinan menggelengkan kepala tak percaya. Pria ini benar-benar mengirim pesan selamat pagi dengan format seperti surat edaran dari Badan Meteorologi. Dengan jari lincah,
Kinan membalas pesan itu disertai stiker kucing yang sedang joget. Mas Arga sayang, ini cat buat pacar atau memo dinas buat karyawan? Kaku banget sih kayak kanebo kering. Bilang kangen aja susah banget ya? Goda Kinan lewat balasan pesannya. Di seberang lautan, di dalam ruang rapat yang dingin di Singapura, wajah Arga memerah pada membaca balasan itu. Ia tersenyum simpul sendiri, membuat para direktur asing yang sedang presentasi bingung melihat bos mereka yang biasanya garang tiba-tiba senyum-senyum menatap ponsel. Arga buru-buru berdeham, mencoba mengembalikan wibawanya, meski hatinya sedang berbunga-bunga. Malam harinya, ritual mereka berlanjut dengan panggilan video atau video call. Di layar ponsel Kinan, tampak wajah Arga yang masih lengkap memakai kemeja kerja meski jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sementara Kinan sudah santai memakai piyama bermotif bebek. Kamu belum pulang kantor? Ga? Jangan kerja terus, nanti sakit, ucap Kinan khawatir. Arga menatap layar ponselnya lekat-lekat, seolah ingin menembus dimensi agar bisa melihat Kinan secara langsung. Sebentar lagi pulang. Saya cuma mau memastikan memastikan penulis favorit saya sudah istirahat dengan cukup. Bilang aja mau lihat muka aku, gengsi banget sih Pak CEO. Ledek Kinan sambil mendekatkan wajahnya ke kamera, membuat Arga salah tingkah. Iya, itu juga salah satu poin dalam agenda saya malam ini, jawab Arga kaku tapi matanya menyeratkan kerinduan yang dalam. Begitulah hari-hari mereka berlalu. Tanpa sentuhan fisik, tanpa makan malam mewah, hubungan mereka justru tumbuh subur lewat percakapan-percakapan sederhana, saling ejek yang manis, dan perhatian-perhatian kecil yang tulus. Arga belajar menurunkan egonya untuk menjadi pria yang lebih hangat, dan Kinan belajar memahami bahwa di balik sikap kaku Arga, tersimpan cinta yang sangat besar dan protektif. Jarak ribuan kilometer itu bukannya memisahkan, justru menjadi perekat yang menguatkan ikatan batin mereka menuju jenjang yang lebih serius. 1 tahun penuh dengan perjuangan menahan rindu dan menyatukan dua dunia yang berbeda, akhirnya bermuara pada hari yang paling dinantikan. Arga dan Kinan sepakat untuk tidak menggelar pesta pernikahan di gedung mewah Jakarta yang dingin dan kaku. Hati mereka telah tertambat di satu tempat yang menjadi saksi bisu pertemuan pertama mereka, yaitu Desa Brakseng di Kota Batu. Hari itu, sebuah villa peristirahatan di tengah kebun sayur disulap menjadi lokasi pernikahan dengan konsep white and rustic, atau nuansa putih dan kayu alami yang sangat memanjakan mata. Tenda-tenda putih transparan berdiri megah namun anggun, membiarkan keindahan latar belakang Gunung Arjuno dan hamparan ladang hijau menjadi dekorasi utamanya. Udara sejuk pegunungan yang membawa aroma pinus menambah kesakralan suasana. Pemandangan di area tamu undangan pun tak kalah unik dan mengharukan. Di deretan kursi tamu, terlihat pembauran yang sangat harmonis. Para pejabat tinggi negara dan rekan bisnis Arga yang datang dengan setelan jas mahal, duduk satu meja dengan Pak Ujang dan warga desa yang mengenakan batik terbaik mereka. Tidak ada sekat pembatas, tidak ada kasta. Arga ingin menunjukkan bahwa di hari bahagianya, semua orang adalah keluarga yang setara. Kevin pun hadir di sana, tersenyum lebar dengan penampilan yang jauh lebih bersahaja, tulus mendoakan sahabat masa kecilnya. Detik-detik yang mendebarkan pun tiba. Arga duduk dengan gagah mengenakan beskap berwarna putih tulang, wajahnya tampak tegang namun matanya berbinar bahagia. Di hadapannya duduk penghulu dan wali nikah. Ketika Kinan keluar dari ruang rias menuju meja akad, semua mata terpana. Gadis itu tampak begitu cantik dalam balutan kebaya putih sederhana namun elegan, tanpa perhiasan berlebihan, memancarkan aura ketulusan yang murni. Namun, momen yang paling mencuri perhatian dan membuat seluruh tamu undangan menahan napas karena gemas adalah saat sesi penyerahan cincin. Bukan seorang gadis kecil atau pendamping pengantin yang membawakan kotak cincin itu, melainkan seekor anak domba berbulu putih bersih yang sudah dimandikan dan diberi parfum khusus. Di leher domba kecil itu melingkar sebuah pita dasi kupu-kupu berwarna merah muda, dengan sepasang cincin kawin yang tergantung aman di sana. Domba itu berjalan lucu dituntun oleh asisten Arga, mengembik pelan seolah ikut memberi restu. Gelak tawa renyah dan tepuk tangan meriah langsung pecah, mencairkan ketegangan suasana akad. Kinan tertawa sambil menyeka air mata harunya, teringat betapa dulu ia pernah lari ketakutan dikejar kawanan hewan lucu ini. Suasana kembali hening dan hikmat saat Arga menjabat tangan wali nikah. Dengan suara lantang dan satu tarikan napas yang mantap, Arga mengucapkan ijab kabul.
Saya terima nikah dan kawinnya Kinan binti Bapak Haryo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kata, sah, menggema dari para saksi dan tamu undangan, diikuti doa yang melangit. Kinan dengan takzim meraih tangan kanan Arga, lalu mencium punggung tangan suaminya itu dengan penuh hormat dan cinta yang mendalam. Arga membalasnya dengan meletakkan tangan di ubun-ubun Kinan, membacakan doa suami untuk istri sambil menahan getaran di bibirnya. Di bawah langit brakseng yang cerah, dua hati yang dulu bertemu karena kesalahpahaman konyol, kini telah resmi menyatu dalam ikatan suci yang abadi. Bukan kemewahan pesta yang membuat pernikahan ini sempurna, melainkan kesederhanaan cinta yang mampu meruntuhkan segala perbedaan. Hiruk-pikuk pesta pernikahan telah usai. Para tamu undangan sudah kembali ke penginapan masing-masing, menyisakan keheningan syahdu yang kini menyelimuti vila kayu di desa Brakseng. Malam itu, langit seolah ikut merayakan kebahagiaan kedua mempelai. Tidak ada awan mendung yang menggantung, melainkan bulan purnama yang bersinar sangat terang, menerangi hamparan kebun sayur dan bukit-bukit di sekitarnya dengan cahaya keperakan yang magis. Udara dingin kota Batu mulai turun perlahan, membawa suhu mencapai angka belasan derajat, namun dingin itu sama sekali tidak terasa menusuk bagi pasangan pengantin baru yang sedang dilanda asmara ini. Arga dan Kinan memilih untuk tidak langsung beristirahat. Mereka duduk berdua di balkon lantai atas vila, tempat yang sama persis di mana dulu mereka pernah duduk beralaskan tikar saat mati lampu. Bedanya, kali ini tidak ada lilin kecil yang meliuk-liuk tertiup angin, dan tidak ada lagi jarak canggung di antara mereka. Arga keluar dari pintu kaca membawa nampan berisi 2 cangkir teh kamomil hangat yang uapnya mengepul wangi. Ini adalah satu-satunya keahlian dapur yang berhasil Arga pelajari dengan susah payah demi memanjakan istrinya. Silakan diminum, Nyonya Arga. Ini racikan spesial anti dingin, buatan tangan CEO yang harganya mahal loh, goda Arga sambil meletakkan cangkir itu di meja kecil, lalu duduk di samping Kinan. Kinan tertawa kecil, menyeruput teh hangat itu perlahan. Lumayan, masih kalah sih sama ayam goreng gosong buatanku dulu. Mereka berdua tertawa renyah, mengenang kembali masa-masa konyol perkenalan mereka. Kinan kemudian menatap wajah suaminya lekat-lekat, lalu pandangannya beralih ke bahu Arga yang bidang. Kamu ingat enggak, Mas? Dulu waktu kita duduk di sini pas mati lampu, kamu pelit banget. Aku kedinginan bukannya dikasih jaket atau dipeluk, malah dilempar sarung bapak-bapak yang baunya apek. Protes Kinan dengan wajah cemberut yang dibuat-buat, terlihat sangat menggemaskan di mata Arga. Arga tersenyum lembut, tatapannya begitu teduh menatap manik mata istrinya. Ia menggeser duduknya semakin dekat, hingga tidak ada lagi jarak yang memisahkan mereka. Dengan gerakan perlahan dan penuh kasih sayang, Arga merentangkan tangannya, lalu merangkul bahu Kinan, menarik tubuh mungil itu ke dalam dekapan hangat dadanya. Dagu Arga bertumpu lembut di puncak kepala Kinan yang tertutup kerudung instan santai. Dulu, aku cuma bisa kasih sarung karena aku takut dosa kalau menyentuh kamu, dan aku takut kalau aku peluk kamu, aku nggak mau lepas lagi, bisik Arga dengan suara baritonnya yang berat dan serak, tepat di telinga Kinan. Tapi malam ini, di bawah bulan purnama ini, aku mau bilang sama kamu. Sekarang, seluruh jaket aku, seluruh harta aku, dan seluruh jiwa raga aku, sudah jadi hak milik kamu sepenuhnya. Kamu nggak perlu kedinginan lagi seumur hidupmu, karena aku rumah kamu sekarang. Mendengar pengakuan yang begitu tulus dan romantis itu, pipi Kinan merona merah, semerah tomat matang di ladang sebelah. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, mengalahkan dinginnya angin malam. Kinan menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya, mendengarkan detak jantung Arga yang berirama tenang namun kuat. Makasih ya, Mas. Makasih sudah mencintai gadis penakut ini, balas Kinan lirih. Arga mengeratkan pelukannya, lalu mengecup kening Kinan dengan sangat lama dan penuh perasaan. Di balkon kayu tua itu, disaksikan oleh rembulan yang bersinar terang dan ribuan bintang yang berkedip-genit, sepasang suami istri itu menikmati momen kebersamaan mereka dalam diam. Tidak perlu banyak kata untuk menggambarkan perasaan mereka, karena debar jantung mereka sudah berbicara dalam bahasa cinta yang sama. Malam itu menjadi awal dari ribuan malam indah lainnya yang akan mereka lalui bersama sebagai teman hidup yang saling melengkapi. 2 tahun telah berlalu sejak malam pernikahan yang syahdu di desa Brakseng. Roda kehidupan Arga dan Kinan terus berputar. Namun kali ini porosnya bukan lagi tentang pencarian jati diri, melainkan tentang membangun surga kecil di dalam rumah tangga mereka.
Arga masih memimpin kerajaan bisnis Dewangga Group, namun ada satu peraturan baru yang ia buat dan dipatuhi oleh seluruh karyawannya, termasuk dirinya sendiri. Peraturan itu adalah budaya, Tenggo, atau pulang tepat waktu pukul 5 sore. Arga yang dulu dikenal sebagai robot korporat yang gila kerja, kini berubah menjadi suami siaga yang selalu ingin segera pulang untuk menikmati masakan istrinya, meskipun kadang rasanya masih sedikit keasinan. Sementara itu, karir Kinan sebagai penulis novel semakin melesat. Ruang kerja di rumah mereka didesain khusus oleh Arga dengan gaya minimalis dan pemandangan taman belakang yang asri, membuat imajinasi Kinan mengalir deras. Tidak jarang, Arga yang baru pulang kantor akan menemukan istrinya tertidur di depan laptop karena kelelahan mengejar tenggat waktu. Di saat itulah, sang CEO akan dengan lembut menggendong istrinya pindah ke kamar tidur, menyelimutinya, dan mengecup keningnya sebagai pengantar mimpi. Pagi itu di hari Minggu yang cerah, suasana rumah mereka terasa begitu hidup. Arga sedang sibuk di halaman depan dengan hobi lamanya. Ia sedang mencuci mobil, sport, merah 2 pintu miliknya, mobil yang sama yang dulu ia sembunyikan rapat-rapat di garasi villa kakeknya saat menyamar. Arga tampak santai dengan kaos oblong basah dan celana pendek, menyemprotkan air ke bodi mobil yang sudah mengkilap. Kinan keluar dari pintu utama, membawa nampan berisi segelas jus jeruk dingin. Ia berjalan mendekati suaminya, lalu bersandar manja di kap mobil yang baru saja dibilas. "Mas, rajin banget sih mandiin mobilnya. Kinclong banget sampai bisa buat ngaca," puji Kinan sambil menyodorkan gelas jus. Arga menerima gelas itu dan meminumnya dengan nikmat. "Iya dong, sayang. Ini kan mobil bersejarah. Kalau nggak ada mobil ini yang mogok waktu itu, aku nggak bakal ketemu kamu di padang rumput." Kinan tersenyum simpul, matanya menatap mobil mewah itu dengan tatapan jenaka. "Tapi mas, kayaknya mobil keren ini bakal jarang kita pakai deh mulai tahun depan." Arga mengernyitkan dahi, bingung. "Loh, kenapa? Mesinnya sehat kok. Atau kamu mau ganti warna?" Kinan menggeleng pelan, tangannya perlahan bergerak mengusap perutnya yang masih terlihat rata. "Bukan ganti warna. Tapi mobil ini kursinya cuma 2. Nanti kalau kita jalan-jalan, car seat, atau kursi khusus dedek bayinya mau ditaruh di mana? Masa ditaruh di bagasi?" Mendengar kalimat itu, Arga terdiam mematung. Otaknya yang biasa memproses data bisnis rumit dalam hitungan detik, tiba-tiba mengalami kemacetan atau loading yang cukup lama. Ia menatap wajah Kinan, lalu menatap perut istrinya, dan kembali menatap mata Kinan yang berkaca-kaca penuh haru. "Tunggu, maksud kamu?" Suara Arga tercekat. Kinan mengangguk mantap sambil tersenyum lebar, hingga matanya menyipit. "Selamat ya, Bapak Aga. Kamu bakal jadi ayah. Dokter bilang usianya sudah 6 minggu. Detik itu juga, Arga menjatuhkan selang air yang dipegangnya begitu saja ke tanah. Tanpa peduli tubuhnya basah dan penuh busa sabun, ia berteriak kegirangan, lalu menyambar tubuh Kinan ke dalam pelukannya. Arga mengangkat tubuh mungil istrinya dan memutarnya pelan di udara. Tawa bahagia mereka meledak memecah keheningan pagi komplek perumahan itu. Air mata kebahagiaan menetes di pipi sang miliarder, sebuah rasa syukur yang jauh lebih besar daripada keuntungan perusahaan manapun. Kamera perlahan bergerak mundur atau zoom out, menjauh dari pasangan berbahagia di halaman itu, lalu bergerak masuk ke dalam ruang tamu yang hangat. Di dinding utama ruangan itu, terpajang sebuah foto pernikahan berbingkai besar yang sangat unik. Foto Arga dan Kinan yang tertawa lepas di tengah padang rumput desa Brakseng, dikelilingi oleh domba-domba gembul yang menjadi saksi bisu kisah cinta mereka. Sebuah kisah sederhana tentang dua hati yang saling menemukan di tempat yang tak terduga, membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh kemewahan, ia hanya butuh ketulusan untuk menjadi sempurna. Dan begitulah akhir kisah cinta Arga dan Kinan. Dari kandang domba menuju pelaminan, dari kesalahpahaman menuju kebahagiaan yang abadi. Semoga kisah ini bisa menghibur dan menginspirasi kita semua, bahwa jodoh terbaik akan datang di waktu yang tepat dan dengan cara yang paling unik. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini sampai akhir di Ken Arok Productions. Jangan lupa untuk terus berbuat baik hari ini. Sampai jumpa di cerita seru lainnya. Salam hangat dan sukses selalu untuk kalian semua.